Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Puji Lestari, NIM 403181010011 dari Sistem Informasi kelas B semester 8. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai pentingnya pendidikan agama, pendidikan karakter, dan pendidikan keluarga pada anak usia dini. Pentingnya pendidikan agama, pendidikan karakter, dan pendidikan anak pendidik Pentingnya pendidikan agama, pendidikan karakter, dan pendidikan keluarga pada anak usia dini. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, dan mengasuh berlakunya semua ajaran Islam. Hal ini mengandung pengertian usaha memengaruhi jiwa anak didik melalui proses setingkat demi setingkat menuju tujuan yang ditetapkan, yaitu menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran sehingga terbentuklah hati manusia yang terpribadi dan berbudi luhur sesuai dalam ajaran Islam. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan suci tanpa mengetahui apapun, akan tetapi anak sudah dibekali dengan pendengaran, penglihatan, dan juga hati, sehingga ini dapat dikatakan potensi yang dibawanya sejak lahir untuk dikembangkan setelah dilahirkan ke dunia. Dalam perkembangan potensi yang ada pada anak diperlukan didikan yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada dan terpenting juga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak. Tujuan pendidikan anak usia dini dalam pandangan Islam adalah memelihara, membantu pertumbuhan dan perkembangan fitrah manusia yang dimiliki oleh anak sehingga jiwa anak yang lahir dalam kondisi fitrah tidak terkotori oleh kehidupan duniawi. Periodisasi pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran. Tuhan melengkapi manusia dengan akal agar dapat menggunakan indera dan pikirannya untuk mengetahui lebih banyak tentang dunia natural maupun supranatural. Sementara indera memungkinkan seseorang memperluas pengetahuannya dengan alam dunia. Dengan pembinaan itu, si pendidik membantu agar anak didik agar cakap dalam menyelesaikan persoalan hidupnya dengan bersungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis memberikan suatu keharusan kepada setiap umat Islam tanpa membedakan gender untuk menuntut ilmu. Dalam keluarga, yang merupakan lingkungan terkecil dalam pendidikan misalnya, peranannya amatlah besar dalam menentukan keberhasilannya dari pendidikan secara general. Hal ini mengindikasikan bahwa tatanan dalam pendidikan keluarga harus mendapat perhatian dan pembinaan serius, guna mencapai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Menurut konsepsi pendidikan Islam, pendidikan dan keluarga dapat dibedakan menjadi 3 periode, yaitu periode prakonsepsi, periode prenatal, dan periode postnatal. Pendidikan keluarga. Mansur mendefinisikan pendidikan keluarga adalah proses pemberian nilai-nilai positif bagi tumbuh kembangnya anak sebagai fondasi pendidikan selanjutnya. Selain itu, Abdullah juga mendefinisikan pendidikan keluarga adalah segala usaha yang dilakukan oleh orang tua berupa pembiasaan dan improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi anak. Pendidikan karakter. Istilah karakter dihubungkan dan dipertukarkan dengan istilah etika, akhlak, atau nilai dan berkaitan dengan kekuatan moral berkonotasi positif bukan netral. Oleh karena itu, pendidikan karakter secara lebih luas dapat diartikan sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya. Landasan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, landasan yuridis pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, landasan filosofis dan religius pendidikan dasar anak usia dini pada dasarnya berdasarkan pada nilai-nilai filosofi dan religi yang dipegang oleh lingkungan yang berada di sekitar anak dan agama yang dianutnya. Yang ketiga, landasan keilmuan dan empiris pendidikan anak usia dini pada dasarnya meliputi aspek keilmuan yang menunjang kehidupan anak dan terkait dengan perkembangan anak. Dasar pendidikan anak. Dasar atau sumber dijadikan pijakan pendidikan Al-Ghazali sama dengan dasar pendidikan Islam yakni Al-Quran, As-Sunnah dan dilengkapi dengan As-Saru As-Sobahah. Oleh karena itu, peran pendidikan dalam hal ini orang tua dan guru sangat diperlukan untuk mengarahkannya pada perilaku baik. Selain itu, dapat diketahui bahwa Islam tidak hanya mengakui faktor hereditas,
sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan tetapi juga faktor lingkungan. Sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional berdasarkan UU SPN ini esensinya tidak menghilangkan cita-cita bangsa dan tidak mengabaikan nuansa-nuansa Islam di dalamnya. Tujuan ideal yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia lewat proses dan sistem pendidikan nasional adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk berkembangnya potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bersehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Teori pendidikan keluarga pada anak usia dini. Menurut G.H. Pestalozzi, dasar dari pendidikan ini menggunakan metode yang merupakan perpaduan antara dunia alam terutama dalam keluarga dan pendidikan yang praktis. Cara ialah membimbing anak dengan perlahan-lahan, bisa dengan memulai usaha anak sendiri, yakni memberi kesempatan anak untuk berbuat dan melakukan sesuatu yang bermula dari sensei impression menuju ide-ide yang abstrak. Friedrich Froebel. Froebel belajar banyak tentang konsep pendidikan dari pendahulunya. Sebagai bapak pendidikan dan pembelajaran anak-anak, Froebel menggagas diantaranya bermainan, bernyanyi, dan berbagai macam pekerjaan anak-anak yang diberikan guna memberi pengalaman langsung pada anak-anak. Bagi Froebel, jika anak-anak tidak bergerak dan lebih banyak diam, maka pertanda anak itu kurang sehat badan atau jiwanya. Bergerak anak-anak adalah akibat dari gerakan jiwanya karena jiwa dan tumbuh anak-anak bersifat satu. Urgensi pendidikan anak dalam keluarga. Pendidikan sebagai bagian dari kebutuhan manusia memegang peranan yang sangat penting untuk menciptakan peradaban yang maju. Maju tidaknya suatu peradaban ditentukan oleh baik tidaknya mutu dari pendidikan yang ada pada waktu itu. Oleh karena itu, guna memajukan pendidikan, diperlukan suatu landasan konseptual agar pendidikan tersebut tidak bebas nilai dan menciptakan destroyer dalam perjalanannya. Pendidikan Islam yang berdasarkan oleh Al-Quran dan sumber-sumber hukum Islam ini bertujuan untuk membentuk kebahagiaan hidup manusia yang hakiki dunia dan di akhirat. Pembentukan karakter anak sebagai tujuan pendidikan dalam Islam. Karakter secara koheren memancar dari hasil pikir olah hati, olahraga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Seseorang yang mempunyai nilai-nilai baik dalam jiwanya, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, disebut orang yang berakhlak atau berkarakter. Akhlak dan karakter dalam Islam adalah sasaran utama dalam pendidikan. Keteladanan sebagai metode pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter, keteladanan diperlukan dalam setiap lingkungan pendidikan, yakni lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga, keteladanan orang tua sangat diperlukan dalam pendidikan karakter. Keteladanan orang tua menentukan keberhasilan peserta didik dalam proses kepemilikan pengetahuan tentang karakter, perasaan tentang karakter, dan tindakan yang mencerminkan karakter. Memadukan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional. Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Maka untuk menganalisis pendidikan Islam sebagai bagian dari pendidikan nasional harus dilihat keberadaan umat Islam sebagai mayoritas. Walaupun pendidikan Islam hanya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tidak berarti pendidikan Islam berada di posisi kedua sebagai fungsional. Keduanya harus diposisikan sama karena sama-sama berkontribusi bagi pembangunan bangsa, negara, dan agama. Bahkan keduanya harus dipadukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam membangun manusia berbudi, pekerti luhur, produktif, kreatif, dan seterusnya.